Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Silgar and Partners pada hari ini dan jam berapa nih guys? Terus jam 16:15 ya atau setengah 5-an ya mungkin ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bincang Silgar namanya. Bincang Silgar. Biasa. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bros ya. Brother dan sister, kita ketemu dengan Bapak jaksa kita nih, luar biasa nih. Assalamualaikum nih Bapak Piki nih. Waalaikumsalam. Sehat bros. Alhamdulillah sehat. Saya menyebutkan namanya biasanya Ustadz Piki, luar biasa nih. Jaksa tapi Ustadz. Mantap, luar biasa. Saya nyebut beliau Kiai. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Udah berapa lama kita ketemu? Lama kita nggak ketemu ya. Luar biasa. Jadi bros, kita ini ketemu dengan beliau di lapangan, di sidang, luar biasa. Kita jadi lawan, tapi di luar kita bersahabat. Betul. Ya. Kalau saya ada prinsip begini, lawan dalam berperkara adalah kawan dalam berpikir. Wah, luar biasa. Oplos dulu. Oke, sebelumnya mungkin kita akan perkenalkan dulu ya biar masyarakat Garut khususnya ya atau umumnya bagi masyarakat Indonesia ya. Kita bacakan CV-nya ya, kurikulum vitae-nya. Namanya adalah Vicky Mardani SH. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 12 April tahun 1983. Masih muda, bros. 39 tahun, luar biasa. Jabatan sebagai jaksa fungsional pada Kejaksaan Garut. Riwayat pendidikan SD Negeri Tarogong ya. SMPN 2 Tarogong. SMU 2 Tarogong yang sekarang mungkin SMA 6 ya? SMA 6, betul. Oke. S1-nya adalah Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman atau yang dikenal adalah UNSUD. Riwayat pekerjaan tahun 2007 sampai 2010 ya beliau menjadi staf TU Pitsus ya. Tata usaha bidang tindak pidana khusus. Di Kejaksaan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Tahun 2010 sampai 2012 jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Bandung. Bontang ya, Kalimantan Timur. Ya. Nah, sekarang 2013 sampai hari ini beliau jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Garut. Beliau masih muda tapi wah, luar biasa pemikirannya lah bros ya. Oh, Sangat luar biasa nih. ini hostnya lebay. Benar serius nih. Saya ini bukan bohong nih, beberapa kali ketemu ya di persidangan itu apa sistemnya, cara bikin apa namanya tuntutannya luar biasa lah, mantep lah gitu kan. Dan saya pernah di KO oleh beliau gitu kan. Oke lah bros nih, Pak Ustadz Piki, Pak nih, oke Pak Piki nih, Siap. Bro Piki nih, Pak Piki. Siap. Anak-anak muda kan sekarang banyak yang nanya ini gitu kan. Proses dari ingin menjadi jaksa seperti apa sih Pak Piki ya? Baik. Ya. Jadi untuk teman-teman bros dari Silgar Podcast, apabila ada yang berminat untuk menjadi jaksa, pertama kita harus ikut dulu seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di kejaksaan tentunya. Nah, itu di situ ada beberapa formasi. Kalau dulu zaman saya formasinya itu calon jaksa. Tapi kalau sekarang berubah menjadi analis penuntutan. Nah, ketika kita sudah lulus seleksi CPNS, maka kemudian nanti ada undangan untuk semacam seleksi lagi, seleksi untuk menjadi jaksa, untuk mengikuti PPPJ, pendidikan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa, yang mana kegiatan diklatnya selama 6 bulan itu di Badan Diklat Kejaksaan Agung, tepatnya di Jalan Harsono RM di Ragunan, gitu. Yang jelas kalau untuk menjadi jaksa paling utama harus sarjana hukum. Sarjana hukum. Betul. Oke. Ya, sarjana hukum, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Kalau itu standar lah ya syarat-syarat itu. Yang jelas yang paling utama sarjana hukum dan sudah tercatat sebagai pegawai negeri sipil di kejaksaan. Oke. Terus
Bro Piki nih, usianya tuh berapa tahun tuh minimal atau Ya, maksimalnya? oke. Ketinggian badannya tuh katanya sekarang starternya ada lagi, betul nggak? Ya, Terus berat badan katanya. yang jelas itu ada perhitungan ya kalau Oke, untuk berat oke. badan ideal gitu kan. Untuk usia paling rendah itu 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun dan maksimal paling tinggi itu 30 tahun. 30 tahun. Nah, kalau tinggi itu biasanya kalau perempuan 155, laki-laki 160. Walaupun kadang-kadang kebijakan pimpinan suka berbeda gitu kan dari tahun ke tahun kalau untuk urusan tinggi. Tapi yang jelas dari sisi undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang 16 2004 tentang kejaksaan, untuk usia sekarang minimal 3 dan maksimal 30. Wah, luar biasa gitu. Nah, kisi-kisinya nih, kan Pak Piki nih udah luar biasa, udah jadi jaksa di tahun berapa tuh? Saya mulai jadi jaksa 2010. 2010 tuh. Kisi-kisinya nih, biar teman-teman bros nih yang masih muda pengen jadi jaksa, kisi-kisinya biar kita bisa masuk gitu apa saja. Ya, yang jelas kalau untuk masuk calon pegawai negeri sipil di kejaksaan ya kita sekarang banyak referensi apakah di Gramedia atau di internet itu banyak soal-soal untuk ujian tes kan seperti itu. Yang jelas kalau untuk jadi jaksa minimal harus jadi PNS kejaksaan dulu. Nah, untuk jadi PNS-nya gitu harus gimana harus biar nanti kan jadi bahan buat teman-teman gitu. Betul. kan bros di Ya, sana gitu. karena konsentrasi ini di bidang hukum, jadi kita harus banyak wawasan, sering membuka referensi-referensi, membaca seputar masalah hukum. Oh, iya. Gitu. Kalau untuk tes CPNS-nya sendiri standar sih. Standar ya? Betul. Hampir sama dengan instansi yang Oke. lain. Begitu. Jadi tes CPNS dulu baru kejaksaan gitu ya. Baru seleksi jaksa. Jaksa. Ya, betul. Jadi seperti itu bros ya. Nanti bros bisa upload mungkin di Google ya seperti itu ya. Betul. Untuk Browsing. browsing lah seperti itu. Oke. Apa pikir nih? Ini lagi rame lah kita membicarakan ke materi kita mengenai RZ ya. Saya juga belum ngerti RZ itu apa gitu kan ya. Ya. Nggak ngerti lah gitu ya seperti apa atau makhluk gaib itu apa seperti apa yang nggak ngerti juga lah kan. Nah, yang saya tanyakan RJ itu apa, benda atau makhluk gitu atau apa gitu kan? Oh. Jadi memang kalau RJ itu kan singkatan RJ, ya, singkatan dari restoratif justice. Restoratif atau justice. keadilan restoratif. Dimana memang kita ada pergeseran paradigma sebelum sekarang mulai diberlakukannya RJ. Kalau dulu yang berlaku itu retributive justice. Apa? Jadi Retributive? Oh, justice, keadilan retributif, di mana orientasi dalam penyelesaian perkara pidana itu orientasinya itu ke pembalasan, ke pemidanaan. Nah, kalau misalkan kita merujuk kepada tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, ahli hukum Jerman, kan ada keadilan, kepastian, kemanfaatan. Nah, kalau dulu kita lebih mengutamakan kepada sisi kepastiannya. Taruh misalkan di pasal 362 KUHP. Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Teringat kita dulu dengan kasus Nenek Nina. Nenek Nina itu mencuri buah kakao 3 biji. Kemudian ada kasus Nenek Asyani gitu kan yang mencuri batang pohon jati kalau nggak salah. Nah itu kalau merujuk kepada kepastian, otomatis unsur-unsurnya masuk. Betul. Gitu. Nah sehingga ketika itu ada semacam pameo atau sindiran di kalangan masyarakat, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi intinya kalau restoratif itu apa? Memediasi, musyawarah apa sih intinya seperti itu? Kalau retributive justice ini pergeseran sekarang konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang orientasinya mengembalikan kepada keadaan semula, sehingga lebih dilakukan kepada musyawarah mufakat yang melibatkan pihak korban, pihak pelaku, baik keluarganya di antara kedua belah pihak itu dan juga tokoh-tokoh lain. Nah, sehingga penyelesaiannya itu lebih kepada musyawarah. Terus seperti itu.
penerapannya bagaimana? Nah, jadi kalau untuk penerapan itu ada beberapa syarat ya. Kalau untuk di di kejaksaan sendiri itu rujukannya ke Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penanganan perkara tindak pidana umum yang berdasarkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif gitu. Nah, itu ada syarat yang perlu ditempuh. Sesuai dengan perja tersebut ada 3 diantaranya. Yang pertama apa tuh? Itu ada perdamaian antara kedua belah pihak. Oke, betul. Ada perdamaian. Yang kedua ancaman hukuman pidananya itu maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Maksimal 5 Jadi tahun. di atas 5 tahun tidak bisa RJ? Tidak bisa di RJ. Oh, Tidak gitu. bisa. Gitu. Dan itu pun kalau ada ketentuan minimal tidak bisa juga. Misalkan dipidana penjara paling singkat sekian tahun, nah itu tidak bisa. Jadi pada intinya yang tidak ada batas minimal, tetapi ancaman maksimumnya 5 tahun. Tidak ada batas minimal, tapi ancamannya maksimal 5 tahun. Betul. Kayak pencurian kan 362 tidak ada batas minimal. Nah, ancamannya 5 tahun maksimal. Betul. Itu baru 2 variabel. Yang ketiga? Satu lagi kerugiannya itu maksimum 2.500.000. 2.500.000 kerugiannya. Kerugiannya itu rujukan ke Perma nomor 2 2012. Bentar, kerugiannya 2.500.000 Maksimum. Jadi lebih dari segitu nggak bisa. Tidak bisa. RJ ya? Tidak bisa RJ. Betul. Sama satu lagi, Luar biasa nih pelaku pengetahuan. baru melakukannya pertama kali. Jadi kalau dia residivis nggak bisa. Oh, residivis nggak bisa ya? Betul. Oh, luar biasa. Ini pengetahuan bros nih, luar biasa. Makanya kan kita manggil orang yang ngerti ilmunya seperti itu ya. Luar biasa nih. Nah, terus ini tadi kan tidak semua dugaan tindak pidana ya. Betul, tidak semua. Tidak semua tindak pidana bisa RJ ya. Ya. Terus mengapa ini nih diperlukan gitu kan? Ya. Ini. Itulah tadi orientasinya kita jangan sampai kemudian kasus-kasus yang mohon maaf dalam kacamata masyarakat, dalam kacamata publik, kasus yang dianggap ya kerugiannya nggak seberapa tetapi kemudian kita proses gitu loh. Ya kami kira manfaatnya juga tidak akan ada gitu. Iya, benar. Seorang nenek-nenek kemudian digiring ke kursi pesakitan padahal kerugiannya juga tidak seberapa, cuma 3 buah kakao, 3 buah coklat. Berapa itu harganya juga? Betul. Nah, gitu. Jadi untuk menepis seolah-olah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, maka kemudian kenapa ada batas maksimum kerugian 2,5 juta? Karena kan orientasi orang melakukan pencurian nilainya di bawah 2,5 juta, saya kira kalau orang-orang yang mampu tidak akan melakukan pencurian dengan nilai itu, sehingga itu lebih kepada membela kepentingan masyarakat bawah seperti itu. Minum kopi dulu bros nih. Oh siap. Biar tenang dulu nih. Ini kopi mana ini? Kopi Garut dong. Wes luar biasa, alhamdulillah. Biar tenang, santai-santai ya bros ya. Luar biasa kopinya. Nikmat ya? Iya. Oke. Kopi Silgar ini. Oh Silgan. Nah, terus ini ada yang nanya sebetulnya. Dasar hukum restoratif justice pasalnya atau undang-undangnya tadi apa? Lupa lagi saya dengar tadi. Jadi tadi ada di Perja nomor 15 tahun 2020. Perja nomor 15 tahun 2020. Jadi Perja itu peraturan Jaksa Agung ya tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jika kemudian ada pertanyaan baru bahwa loh itu kan peraturan Jaksa Agung. Betul. Sementara di dalam tata urutan perundang-undangan di Undang-Undang nomor 12 tahun 2000, Undang-Undang 12 2011 kalau saya tidak salah tentang pembentukan peraturan undang-undang, peraturan Jaksa Agung itu tidak masuk. Karena hierarkinya di situ di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama Undang-Undang Dasar 45, kedua TAP MPR, ketiga undang-undang atau perpu ya kan. Keempat ada peraturan pemerintah, kelima ada Perpres, 6 Perda provinsi, 7 Perda kabupaten kota. Di mana letak Perja di situ? Kan
pidana. Begitupun dengan SEMA. Mahkamah Agung juga punya kebijakan tentang restoratif justice, begitu pula kepolisian dengan Perpol 8 2021. Nah, kami dengan adanya Perja nomor 15 2020 itu rujukannya kepada undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 14 huruf H, ada kami itu bisa melakukan atau menutup perkara demi kepentingan hukum. Nah itu, ini caranya nih. Betul. Kalau misalkan masyarakat yang Ya. tadi melakukan tindak pidana yang ringan mungkin seperti itu ya. Caranya seperti apa? Biar prosesnya berjalan dengan sempurna lah seperti itu. Baik. Jadi untuk proses, jadi yang pertama kita harus upayakan dulu perdamaian. Perdamaian yang pertama ya. Betul. Ketika contohlah Garut, kami pernah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan RJ, kasusnya di Malangbong. Jadi saya sebutkan saja karena memang itu sudah menjadi konsumsi publik, bukan asas praduga tak bersalah lagi karena sudah selesai. Namanya Comara. Comara ya. Comara di salah satu desa di Malangbong, dia datang ke kantor desa untuk ngambil bantuan sembako. Ketika dia sudah datang, dia niatnya tidak untuk mencuri. Nah, ketika itu ada anak PKL di sana, kebetulan HP-nya geletak di meja. Selesai dia ngambil bantuan sembako, pada saat pulang, barulah muncul dia. Teringat anaknya itu, ketika itu kan kita lagi ramainya COVID ya. Kalau sekarang udah level 1 makanya saya buka masker. Nah, saya juga buka masker. Betul. Ketika sudah mengambil sembako, teringat anaknya belajarnya daring. Sementara dia orang tidak mampu, buktinya saja dia dapat bantuan sembako. Untuk pelajaran daring itu kan butuh handphone. Betul. Melihat di situ meja ada geletak handphone, muncul dia, langsung diambil. Ketika sudah diambil, baru kemudian si anak PKL-nya setelah dari luar kantor balik lagi, loh kemana HP saya? Ketika itu kan posisi sepi. Langsung dia membuat laporan polisi dan akhirnya terungkap karena memang cuman beberapa gelintir orang ketika itu mengarahlah ke Comara itu dan kemudian diproses. Akhirnya ditahan. Dari sisi unsur tindak pidana itu kepastiannya masuk, sehingga jaksa penuntut umum kita ketika itu menyatakan perkara tersebut lengkap. Nah, setelah dilimpahkan ke pihak kejaksaan, melihat anatomi kasusnya, karena dia memang motifnya bukan untuk mencari keuntungan secara pribadi, ya akhirnya diproses, dilakukan upaya perdamaian. Nah, jadi jaksa di sini yang menangani perkara menjadi fasilitator. Ketika upaya perdamaian itu berhasil dan perlu menjadi catatan, upaya perdamaiannya itu dilakukan tanpa tekanan dan intimidasi. Jadi harus betul-betul pure. Betul. Damai tanpa tekanan ya. Betul. Nah, selanjutnya apabila sudah dilakukan perdamaian, maka kemudian kita proses. Prosesnya seperti apa? Tentunya decision maker yang mengambil keputusan untuk satu perkara layak atau tidak dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu ada pada jaksa agung. Jadi tidak bisa Kejaksaan Negeri Garut yang menghentikan. Kita hanya mengajukannya saja ke pihak Kejaksaan Tinggi. Jadi kita di Kejari mengajukan saja. ACC-nya dari Kejaksaan Tinggi. Kalau dipandang ini layak, maka kemudian ke Kejaksaan Agung. Dan menggunakan sarana tercepat. Jadi tidak kita yang datang bawa berkasnya ke sana, enggak. Menggunakan submit. Kalau RJ kejaksaan sama RJ dengan kepolisian sama nggak? Saya kurang begitu mendalami Perpol 8 2021 ya. Mungkin kalau marwahnya mungkin sama. Tapi saya kurang begitu memahami karena itu ranahnya teman-teman kepolisian yang mungkin berkompeten untuk menjawab hal itu. Siap. Tapi itu ketika terjadi dugaan tindak pidana kan dari penyidik dulu nih. Ya. Masuk kejaksaan. Betul. Emang aturannya berbeda ya? Gitu. Ada RJ kepolisian, ada RJ kejaksaan ya, seperti itu. Betul. Di kepolisian juga saya dengar ada yang di RJ kemarin yang kalau tidak salah pembakaran mantan guru pembakar sekolah ya, kalau saya tidak salah. Cuman saya tidak terlalu begitu mendalami kasusnya seperti apa gitu. Ya, yang
jelas kalau misalkan dari pihak kepolisian sudah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan perkaranya sudah kami nyatakan lengkap, kita lihat dari sisi kerugian berapa. Ya bros ya, yang penting ada perdamaian tanpa tekanan dan kerugiannya itu maksimal 2,5 juta ya. Itu ya? 2,5 juta maksimal itu kan. Luar biasa ini. Topik itu luar biasa teman-teman bros ya. Minum dulu. Oh siap, minum lagi. Nah, es kopi. Tenang. Kayaknya masih banyak nih stok kopi Silgar. Wah, banyak. Wah, luar biasa, mantap. Bisa jadi oleh-oleh nih. Enggak lah. Kebanyakan nanti kembung saya. Alhamdulillah. Nah, seger. Ini bros, itu tanpa biaya bro ya? Tanpa biaya. Gratis ya? Betul sekali. Kadang-kadang orang kan masyarakat, wah pak tetap terus bayar gitu kan. Ini tapi gratis ya? Kami pastikan itu gratis. Kan itu khusus bagi masyarakat kecil diperuntukkan. Sekarang kalau memang ada kemungkinan dalam tanda petik bermain ya, ini yang menentukan layak atau tidaknya bisa di RJ adalah kejaksaan. Bukan dari Kejari. Tidak, Kejari bahkan kejaksaan tinggi pun tidak, melainkan dari Kejaksaan Agung, di mana Jaksa Agung mendelegasikan kepada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum. Nah, bros tuh. Ini gratis bros nih, jangan sampai curiga dan sebagainya ada biaya. Ketika ada kerugiannya segitu, ya mending damai aja, ngapain juga dilanjutin, ini kasihan juga ya. Ya, betul. Menurut baik bagi pelapor ataupun yang terlapornya ya. Oke. Nah, Pak Piki ya. Pertanyaan yang lain nih. Ini proses banyak teman-teman terutama mahasiswa nih. Kebanyakan tentang proses pidana lah. Biar Pak Piki kan pidana nih. Proses berjalannya persidangan itu seperti apa sebetulnya? Oke. Jadi kalau proses persidangan itu ketika satu perkara yang menurut jaksa itu sudah dinyatakan lengkap atau bersatu, maka kemudian kami membuat surat dakwaan atau surat tuduhan yang mana memuat kelengkapan syarat formil maupun material berdasarkan ketentuan pasal 143 KUHP. Kemudian setelah surat dakwaan itu sudah siap, maka kemudian berkas limpahan surat dakwaan, kemudian barang bukti kita limpahkan ke pengadilan. Setelah sampai ke pengadilan, nanti terbit penetapan hari sidang, baru kemudian kita bersidang dengan agenda pertama membacakan surat dakwaan dan seterusnya. Agenda pertama bacaan dakwanya, yang kedua apabila dari pihak terdakwa atau melalui kuasanya akan mengajukan keberatan. Eksepsi ya teman-teman. Betul sekali. Nah, itu bahasanya eksepsi, maka kemudian nanti diagendakan bagi terdakwa atau kuasanya untuk menyusun eksepsi dimaksud. Yang ketiga, baru setelah itu diagendakan kami untuk menjawab eksepsi dimaksud. Kalau nggak ada eksepsi? Kalau tidak ada eksepsi, maka atas perintah majelis sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti. Lanjut. Saksi-saksi, dan kalau memang di situ ada ahli ya kita undang ahli. Baru kemudian sebelum sampai pada pemeriksaan terdakwa atau tertuduh, apabila terdakwa memiliki saksi yang meringankan menurutnya, maka itu bisa diajukan karena itu merupakan haknya. Nah, setelah selesai pemeriksaan, majelis hakim menyatakan selesai, baru agenda berikutnya ada pembacaan depositur atau surat tuntutan. Lanjut. Setelah surat tuntutan, kalau memang nanti ada pledoi pembelaan, baru nanti dipersilakan dari terdakwa atau kuasanya untuk membacakan itu, mematahkan argumen-argumen kami dalam menuduhkan seorang terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Nah, setelah itu diagendakan kemudian kami menanggapi dengan replik namanya. Kami tetap konsisten dengan argumen kami. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanggapi dari pledoi tadi, maka kita tuangkan dalam replik tersebut. Setelah replik, apabila terdakwa atau kuasanya mau menanggapi lagi ya lewat replik. Terakhir. Selanjutnya ya. Kemudian putusan. Mudah-mudahan berguna ya buat teman-teman atau masyarakat lah ya yang ingin belajar lebih lanjut.
bisa ke Pak Piki langsung ya kejaksaan atau ke sini nanti kita ketemukan juga. Sudah. Luar biasa ya. Bros, bro dan sisters. Minum dulu nih. Oh, Minumnya. Wah, ini air Air putih zam-zam dulu, nih. biar Aduh. nanti biar ada yang lupa di sini. Harusnya saya buka dulu ya ini. Soalnya ya. Oh iya benar. Tapi nggak endorse kan? Nggak, Oh, iya. enggak. Saya tutup deh. Lupa nggak dibuka lah, nggak apa-apa lah. Oh, ya. Nggak apa-apa lah. Oke. Oke, sip. Oke teman-teman ya, luar biasa perbincangan kita ya. Dari sini, dari teman-teman sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa langsung nih menyangkut RJ dan sebagainya nih. Silakan. Komen nih kalau nggak nih komen sini nih ya. Oke. Kalau tidak ada ya kita cukupkan segini aja. Mudah-mudahan berguna ya. Tentunya berguna insya Allah ya. Pak Piki, luar biasa. Tos dulu nih luar biasa. Tos dulu buat kita semua nih. Kami ucapkan terima kasih, merupakan satu kehormatan bagi kami dari Kejaksaan Negeri Garut diundang ke hadapan Bros Silgar ini, bro dan sister. Wah, luar Silgar biasa. ini kan. Iya. Karena memang Ini baru pertama ya? baru pertama. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dan saya kira ini Silgar ini satu-satunya kantor hukum di Garut yang punya podcast. Oh iya, jelas tuh. Keren ya. Terima kasih lah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bros, brother and sister, wassalam.